Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video hari ini saya akan menunjukkan rute olahraga ringan saya. Tadi sudah saya mulai sih pemanasan di teran diri. Saya hanya jalan mengitari pekarangan rumah ini hanya 50 kali. 10 meter kali 15, 10 meter kali 5 kali 8 itu 5 10 kali 8, ke belakangnya 10, ke sampingnya 8. Nah, ini rute jalan cepat saya. Hanya jalan cepat saja di dekat-dekat rumah, tidak perlu jauh. Ketika kaki sudah tidak begitu sakit, sudah terbiasa tanpa alas kaki, sudah bisa jalan di kerikil-kerikil tanpa rasa sakit. Nah, di sini bisa jalan cepat. Itu mempercepat proses penyembuhan. Saya sudah bisa jalan cepat. Enak sekali. Apalagi ketika jalan di pasir-pasir, jarang sedikit bebatuannya. Ini contoh olahraga saya, rutinitas pagi hari dalam masa penyembuhan anxiety. Hanya begini saja, tidak harus jauh-jauh dari rumah, karena memikirkan saja sudah males. Nggak akan terjadi, akhirnya nggak akan olahraga kalau nggak dimulai dari yang dekat-dekat. Saya mulai dari yang dekat saja, depan rumah, dengan jalan cepat, mondar-mandir dari ujung ke ujung sampai rumah tetangga. Depan rumah tetangga saya itu estimasi cuman 25 meter, 30 meter, bolak-balik 10-20 kali setiap hari. Hanya begini saja rute saya setiap hari. Tidak ada alasan untuk sampean untuk tidak berolahraga. Kalau sampean takut pingsan, ya seperti saya ini, olahragalah di dekat rumah sambil bawa HP. Kalau bisa sambil denger-denger apa gitu pakai headset. Hanya begini saja, 30 meter bolak-balik 60 meter. Dilakukan 10 sampai 20 kali pagi dan sore. Kalau mau sore, kalau saya kurang suka jalan sore. Kalau sore saya biasanya main ke rumah. Sekarang sudah mulai main ke teman saya yang punya treadmill. Saya jalan di situ biasanya setengah kilo sampai 1 kilo. Alhamdulillah ada teman saya yang melihat saya kayak gini, akhirnya dia takut sakit, akhirnya dia beli alat. Karena dia mampu, dia beli alat. Dan saya diajak hampir setiap sore untuk bermain treadmill sama alat fitness lainnya. Hanya begini saja sampean, mudah sekali sampean cepat sembuh dari anxiety-nya. Kalau dari dispepsianya, dari penyakit lambungnya, tidak secepat itu. Kemarin saya konsultasi sama dokter, kebetulan istrinya adik saya itu dokter. Saya tanya, ternyata paling cepat penyakit lambung itu, kalau seperti kita ini yang sudah agak buruk ini, itu paling cepat itu 8 minggu, artinya 2 bulan. Itu yang ringan. Tapi kalau yang berat, yang sering kumat kayak kita ini, ya maaf di cerita-cerita itu ada yang 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Kalau sampean ingin meniru orang-orang yang sembuhnya lama, monggo. Tapi kalau ingin berjuang untuk lebih cepat sembuh, ya monggo. Itu pilihan kita semua selaku penderita. Kalau saya lebih memilih
bersemangat untuk lebih cepat sembuhnya dan menjaga pola makan dengan baik dan benar agar tidak terulang lagi kalau saya. Tapi kalau ada yang ingin sembuhnya lama, di ngalem-ngalemin, dimales-malesin, pagi nggak gerak, ya lama sampean. Kalau saran saya sih olahraga yang banyak. Saya ini sudah mulai nggak keliengan. Bangun pagi ini sudah mulai nggak keliengan, sudah bisa aktivitas dari sholat subuh tadi, sudah duduk-duduk dulu, minum-minum sesuatu yang manis-manis, terus setelah itu mulai kasih makan hewan peliharaan. Kebetulan saya punya ayam dan angsa. Setelah itu baru jalan-jalan. Tadi sudah pemanasan, dengan rute pemanasan saya itu hanya segini saja ini. Ini saya mentok di sini, saya sudah tidak pakai sepeda pancal, itu sudah tidak pakai karena keliengan, karena kurang efektif katanya. Hanya segini aja untuk pemanasannya yang jalan biasa, pelan-pelan tadi. Ini kan jalan cepat-cepat terus saya sambil gerak-gerakkan tangan. Rutenya hanya segini saya. Ini 10 meter kesininya, 8 meter, ini 10 meter. Hanya jalan 10 kali 8, 10 kali 8. Jalan biasanya, pemanasannya. Cepatnya yaitu tadi. Saya rute cepatnya hanya dari ujung sana sampai ke rumah tetangga saya. Satu kapling itu 11 meter kali 3. Rumah saya sendiri satu. Terus karangan kosong itu 11 meter. Rumah bapak itu tadi yang nyapa Ustadz itu 11 meter, 33 ditambah setengah kapling saya jalan ke situ, 33, 4, ya 40-an lah, 40 meter bolak-balik, 80 meter. Saya jalannya 80 meter hampir setiap hari. Mau ada matahari, tidak ada matahari, saya jalannya 80 meter. Alhamdulillah, ini saya pegang HP dengan tangan saya. HP-nya tidak bergerak, bukan pakai gimbal, ini tidak pakai gimbal, tidak pakai apa. Tangannya tidak gemeteran, tidak apa. Alhamdulillah, jalannya juga semut, tidak ada gemeteran, padahal belum sarapan ini. Enak sekali, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, dikasih kesehatan, pagi-pagi sudah bisa jalan-jalan. Kalau memang sampean turutin males-malesan di kasur, ya iya males. Tapi kalau sampean paksakan untuk jalan, pertama pemanasan dulu dikit-dikit, ketika badan sudah mulai ada keringat sedikit-sedikit, baru main hajar kayak saya tadi itu jalan cepat. Ini masih kurang, ini saya hanya membuat video saja. Biasanya itu saya jalan cepatnya itu 15 menit. Biasanya 15 menit. Kalau sudah bolak-balik sampai 10 itu sekitar 10 menitnya satu bolak-balik, lebih. Kalau lagi enak gitu saya bisa sampai 20 menitan. Nah, masih ada keliengannya. Iya, ini ada keliengannya sedikit tapi enggak parah. Tapi kalau pakai treadmill sore-sore, jalannya terlalu cepat dengan speed 5. Satu saat nanti saya bikinkan videonya kalau pakai treadmill. Itu speednya kekencengan, itu keliengannya itu semakin menjadi. Meskipun kita sudah minum air gula atau vitamin, tapi karena tubuh kita memang, lambung kita masih belum sembuh, jadi ya masih ada keliengannya, sedikit-sedikit itu masih ada. Orang kita masih belum sembuh. Tapi yang jelas kita berusaha dengan olahraga, itu ada penyembuhan yang paling cepat. Pola makan yang teratur. Kemarin saya pola makan teratur, terus malamnya saya mencoba untuk minum vitamin otak. Bukan vitamin otak, saya memperbaiki otak juga. Artinya saya minum minyak ikan, terus gamat gold, sama minyak ikan, gamat gold, sama ini daun serbuk daun, ada serbuk daun untuk vitamin otak itu. Saran dari Dr. Zaidul Akbar itu saya beli kemarin, murah-murah saja, merek-merek biasa, produksi dari
dari Jawa Tengah. Murah-murah, hanya 20 sekian, 30 sekian. Kalau gamatnya agak mahal, sekitar 40 sekian. Itu saya minum sebelum tidur. Ketika saya bangun malam jam 12 insya Allah saya minum. Terus saya tidur lagi, alhamdulillah ada pengaruhnya meskipun tidak banyak karena obatnya terlalu kecil-kecil ya kapsulnya itu, bubuk alaminya itu. Tapi paling tidak pagi ini saya tidak berpikir tentang apa-apa dan saya tidak berpikir buruk sama sekali. Saya tidak stres, saya langsung enak. Saya langsung begitu bangun tadi sholat, duduk-duduk, bikin minum sendiri. Saya biasanya kalau bangun itu kan kalau orang sakit seperti kita itu bangun nyoba kita berdiri, kelingan apa enggak, biasanya kan begitu kan. Nah saya tidak berpikir seperti itu, langsung bangun aja, langsung masuk kamar mandi, langsung sholat, langsung bikin apa, minum-minum, terus duduk-duduk, baca-baca apa. Setelah itu matahari sudah keluar kayak gini, terus saya keluar rumah langsung pemanasan. Setelah pemanasan langsung ingat, oh iya pengen bikin video aja deh, langsung begitu. Otak kayaknya enak diajak berpikir. Alhamdulillah semakin membaik. Kalau kumat cemasnya alhamdulillah sudah tidak. Tapi ketika lambung kita salah makan, kita makan ngawur, lambungnya berontak, ya ada sedikit perasaan yang mengganjal, tapi alhamdulillah sudah tidak sampai cemas. Ya itu perkembangan saya, anxiety, dyspepsia, psikomatik ya. Masuk bulan keempat ini saya ingin sembuh dengan cepat. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dengan Anda semua biar tidak berlarut-larut, biar sampean bisa beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui atau berjualan apapun. Saya hanya dari hati nurani ingin berbagi dengan sampean-sampean semua yang punya perasaan horor seperti yang saya rasakan ini, tanpa adanya menakut-nakuti. Saya ingin memberikan semangat kepada sampean. Kalau saya bisa di umur 43 ya, hampir 43 ini, sampean pasti bisa kalau lebih muda dari saya. Kalau lebih tua jangan takut dengan umur, sama saja saya pikir. Saya tanya-tanya ke teman-teman yang umurnya lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya, ya gejalanya juga sama. Tingkat kecepatan sembuhnya itu dari semangat kita. Ketika kita semakin semangat, semakin cepat kita sembuh. Terbukti ini saya bikin video tidak ada keliang-keliang ini, padahal saya baru masuk bulan keempat, harusnya kelingan banget ini, karena yang paling utama rasa yang ada di saya itu kelingan. Yang paling utama nomor satu yang bikin saya takut itu 2 bulan terakhir ini adalah kelingan, dan ini saya sudah nggak kelingan. Ya ada sedikit tapi nggak yang horor, jadi kelingannya biasa saja. Oke, demikian video olahraga saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.